Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar penjelasan serat wirid Hidayat Jati tentang sarana atau piranti dat yang berbunyi jasad kawiseso dening budi, budi kawiseso dening nafsu, nafsu kawiseso dening sukma, sukma kawiseso dening rasa, rasa kawiseso dening cahya, cahya kawiseso dening urip, urip kapurba dening dat. Mulane wahananing urip iku tanpa wangenan karo ananing dat. Iya urip kita iku dating Gusti kang Maha Suci. Aja uwas sumeleng ing kali. Terjemahnya, jasad dalam wewenang budi, budi dalam wewenang nafsu, nafsu dalam wewenang sukma, sukma dalam wewenang rasa, rasa dalam wewenang cahya, cahya dalam wewenang hidup atau urip. Urip sepenuhnya dikuasai dat. Oleh karenanya keberadaan urip tidak bisa dibatasi dengan keberadaan dat. Sesungguhnya urip atau hidup kita inilah dat Tuhan yang Maha Suci sejati. Jangan ada keraguan lagi di dalam hati. Itulah sepotong terjemahan dari sarana atau piranti dat. Pembahasan yang pertama mengenai dat mutlak, qadim, azali, abadi. Dat Tuhan yang mutlak, terdahulu, nirwaktu, dan abadi. Dat tidak bisa ditunjuk. Ia merata dan meliputi hidup kita. Maka di situ dikatakan ora zaman, tidak berzaman, atau tidak berwaktu. Dikatakan pula ora makom, atau tidak berkedudukan. Ora arah, tidak dapat ditunjuk. Ora ono enggon, atau tidak bertempat. Ora konto, atau tidak berwujud. Dan ora rupa, atau tidak berupa, tidak berwajah maksudnya. Ora warna, tidak berwarna, bukan lelaki, juga bukan perempuan, tidak mempunyai jenis kelamin. Maka di situ diumpamakan kombang angling ing awang-awang, atau kumbang yang memiliki persembunyian di awang-awang. Kumbang adalah binatang yang kehadirannya ditandai dengan dengungan. Awang-awang merupakan tempat kosong yang di situ tidak dapat ditemui apapun di sana. Awang-awang adalah suatu tempat yang tidak beruang atau tidak memiliki ruang. Di situ juga tidak ada waktu, tidak ada jam, hari, bulan, tahun. Kombang angling ing awang-awang ini merupakan atau melambangkan getaran kehendak dat yang Maha Suci, yang munculnya dari suatu tempat yang sebenarnya bukan tempat,
tempat yang tak beruang dan tak memiliki waktu. Di situ posisinya khotim, tidak memiliki awalan dan tidak memiliki akhiran, azali dan abadi. Dalam ajaran tasawuf martabat 7 disebut juga la ta'yun, tidak nyata karena belum menyata keberadaannya. Yang kedua ada hayu atau hidup, atau juga disebut atma atau ruh. Hayu ini merupakan tajalli atau penampakan dari zat, dan dia ditarik oleh kekuasaan zat yang sejati. Diumpamakan seperti bunga yang tumbuh di langit, kusuma anjroh ing tawang. Maksudnya keindahan yang tumbuh di langit dan tanpa memiliki akar apapun, karena dirinya sendiri adalah akar yang sesungguhnya. Dalam ajaran martabat 7 disebut takyun awal atau perwujudan pertama. Kenapa? Karena sudah mulai menyata keberadaannya. Yang ketiga ada nur atau cahya, atau disebut pranowo atau inti penglihatan. Nur merupakan tajalli dari hayu atau hidup. Ia menjadi sandaran dari hidup sebab tertarik oleh wewenang atma sejati. Diumpamakan seperti tunjung tanpa talogo atau teratai tanpa telaga. Maksudnya keindahan dan kecantikan yang tumbuh tanpa butuh media, karena keberadaannya sendiri adalah media utama dari terciptanya seluruh semesta. Berikut isinya di dalamnya. Dalam ajaran martabat 7 disebut takyun sani atau perwujudan kedua. Mengapa? Karena sudah menyata keberadaannya. Yang keempat ada sir atau rasa, atau disebut pramono atau inti kesadaran. Sir adalah tajalli dari nur atau cahya, sebab tersorot oleh wewenang pranowo sejati atau inti penglihatan sejati. Diberi perumpamaan seperti isi ning wuluh wungpang atau isi bumbungan. Bumbungan adalah tempat berbentuk bulat tanpa isi atau kosong. Namun kita lupa di dalam bumbungan terdapat udara yang mengisinya. Perumpamaan inilah menunjukkan sesuatu yang seolah-olah tidak ada, namun sejatinya ada. Dalam ajaran martabat 7 disebut akyan sabita, yang merupakan perwujudan yang tetap karena sudah menyata dan sudah tetap keberadaannya. Kalau orang Jawa pernah mengatakan boleh ono gali kangkung, itu maksudnya. Yang kelima ada ruh idofi atau sukma. Ruh idofi ini merupakan tajalli dari sir atau rasa, sebab ia sudah tersorot oleh wewenang pramono sejati atau takaran sejati. Diberi perumpamaan
seperti tapaking kuntul, anglayang, jejak burung bangau yang melayang. Maksudnya, ruh idhofi sangat samar keberadaannya, bagaikan jejak burung bangau yang terbang. Walau roh idhofi tidak bisa diketahui dengan panca indera, namun sangat nyata keberadaannya. Dalam ajaran martabat 7 disebut akyan karijia atau perwujudan eksternal, karena sudah benar-benar menyata keberadaannya. Yang ketujuh ada nafsu atau pribadi. Nafsu ini merupakan tajalli dari roh idhofi karena sudah tersorot wewenang sukma sejati. Diberi perumpamaan seperti geni murup ing teleng samudra, seperti api berkorbar di tengah samudra. Samudra adalah lambang dunia. Api yang berkobar di tengah samudra adalah lambang watak dari nafsu yang serupa dengan api. Nafsu dipenuhi keinginan serta ambisi, dan nafsu inilah yang mewarnai kehidupan dunia. Maka sudah tepat jika nafsu diibaratkan api yang berkobar di tengah samudra alias dunia. Dalam ajaran martabat 7 disebut akyan mukawiyah atau perwujudan tersembunyi. Kenapa? Karena tidak dapat dilihat mata keberadaannya. Sangat samar tapi nyata. Yang ketujuh ada budi, disebut kesadaran jaga atau kaelingan. Budi ini merupakan tajalli dari nafsu karena sudah tersorot oleh wewenang pribadi sejati. Diberi perumpamaan kuda ngerap ing pandegan. Kuda berlari di tempat pemberhentiannya. Kuda adalah lambang kesadaran jaga manusia yang aktif tanpa kenal lelah. Kuda yang berlari di tempat pemberhentiannya melambangkan kesadaran jaga yang terus aktif pada diri manusia semenjak awal membuka mata pada pagi hari hingga malam ketika manusia tidur. Sepanjang waktu kesadaran jaga akan senantiasa aktif, bagaikan seekor kuda yang terus berlari di tempat pemberhentiannya. Tempat pemberhentian kuda tersebut tak lain adalah diri kita sendiri, bukan siapa-siapa. Sedangkan si lumpuh mengelilingi dunia adalah lambang dari kehadiran kesadaran jaga yang membuat aktivitas batin manusia muncul. Sebenarnya batin manusia penuh dengan pikiran, ingatan, dan keinginan. Batin manusia suka merangkai-rangkai apa saja yang kadang terlalu muluk-muluk atau yang sangat sulit dijalani. Ibarat seorang yang lumpuh seolah-olah mengelilingi dunia, padahal si lumpuh adalah lambang keterbatasan sebagai manusia. Mengelilingi dunia adalah lambang dari gejolak batin yang terlalu muluk-muluk. Dalam ajaran martabat 7 disebut akyan maknawiyah atau perwujudan maknawi, karena sudah nyata mampu berinteraksi. Yang terakhir ada jasad atau badan fisik. Ini merupakan tajalli dari sifat-sifat Tuhan menjadi wadah para muda yang sudah tersebut dijelaskan semuanya. Jasad sudah terkena sorotan atau diberi perumpamaan kodok kinemulan ingleng, kata yang terselimuti liang persembunyiannya. Liang persembunyian ini adalah jasad, ya. Makanya segala aktivitas batin kita itu
ditutupi atau disembunyikan oleh jasad. Jika ia mampu melebur dengan dat, maka keadaan itu diumpamakan kodok angemulileng, kata yang menyeliputi liang persembunyiannya. Itu berarti jasad adalah hijab yang sesungguhnya. Bagi pejalan spiritual, memang jasad benar-benar harus dijaga. Jangan sampai melampaui hal-hal yang tidak pantas. Itu sedikit penjelasan mengenai babakan piranti dat. Semoga bermanfaat dan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.